nih, di sini saya ada tugas mata kuliah anak kebutuhan khusus. Saya ingin mengobservasi siswa ibu yang mengalami hambatan pendengaran. Boleh saya mengucari ibu? Baik bu, di sini ada beberapa pertanyaan dari saya tentang siswa ibu ini. Saya ingin bertanya, apakah di kelas ibu ini adik ini bernama siapa? Riot. Nah, adik Riot ini apakah dia lebih mudah memahami pembelajaran dengan penjelasan atau contoh konkret? Dan misalnya penjelasannya harus berapa kali agar dia bisa memahami? Jadi kalau Rifat ini kebetulan karena dia memiliki kebutuhan khusus, tergantung materi yang diajarkan. Jadi kan kalau materi pembelajaran itu kan disusun tujuan pembelajarannya beda-beda ya. Kalau tujuan pembelajaran itu kan dilihat dari taksonomi Bloomnya. Kalau taksonomi Bloom kan yang paling dasar itu adalah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, kemudian mengevaluasi dan mencipta. Nah, jadi tergantung materinya, kesulitan materi tersebut. Kalau memang materi tersebut lebih mudah dipahami dan tujuan pembelajarannya tidak terlalu tinggi, Rihot itu mampu untuk menyelesaikan atau menangkap materi yang diajarkan, walaupun hanya secara lisan. Tapi kalau dia memang materinya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang lebih tinggi lagi, contoh dia menganalisis, nah itu dia perlu benda konkret atau media pembelajaran atau alat peraga yang dapat mendukung sehingga dia mudah menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya. Oh, berarti kalau yang sifat abstrak itu agak sulit ya bu ya? Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua ya bu ya. Apakah si adik Rihat ini sering mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dan memahami instruksi yang diberikan guru? Jadi sebenarnya karena si Rifat ini sebenarnya bukan hanya faktor yang mempengaruhi dirinya bukan hanya dari dalam dirinya aja, tapi juga kan ada faktor eksternal, keluarga, dukungan dari orang tua, atau fasilitas yang diberikan oleh orang tua. Ada anak juga di kelas saya berkebutuhan khusus, tapi kan fasilitasnya lengkap diberikan oleh orang tua. Kalau Rihot ini kebetulan karena tidak cukup difasilitasi oleh orang tuanya, sehingga memang dia sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana interaksi si Rihot dengan teman-temannya di kelas? Apakah dia mudah bergaul dengan teman-temannya atau dia suka menyendiri? Rihot ini tergolong anak yang punya temannya sendiri, jadi tidak mudah berteman dengan banyak orang, tapi dia punya teman, dan temannya itu adalah teman yang ditemaninya secara terus-menerus. Gitu. Jadi artinya mungkin temannya hanya sedikit, sekitar 2-5 orang, tapi dia akan bermain dengan orang itu setiap hari. Begitu. Terus kalau ada pekerjaan kelompok nih, misalnya itu kan bisnis kelompok. Apakah si Rihot ini aktif dalam kelompok atau misalnya saat buat praktek sekolah, apakah dia menyendiri? Kebetulan kalau penerapan pekerjaan kelompok di dalam kelas kami itu saya tidak pernah membenarkan orang yang mendominasi dalam pekerjaan kelompok. Artinya orang itu yang terus bicara, dia yang mengerjakan, dia yang bicara. Jadi setiap pekerjaan kelompok, semua anggota kelompok itu punya fungsinya dan tugasnya masing-masing. Begitu juga si Rifat ini, dia juga diberikan tugas di dalam kelompok. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing, punya andil di dalam kelompok tersebut. Apakah si Rihot ini bisa menyampaikan keinginannya dengan jelas dalam berkomunikasi, misalnya dia pengen apa gitu sama ibu? Kalau menyampaikan keinginannya, kebetulan dia belum pernah menyampaikan keinginannya secara personal kepada saya, tapi biasanya dia tidak percaya diri menyampaikannya kepada saya, jadi dia sampaikan melalui temannya. Jadi temannya yang menyampaikan kepada saya. Misalkan, Bu, kalau dia tidak mengerjakan PR, dia itu tidak menyampaikan secara langsung kepada saya, tapi dia menyampaikannya kepada temannya, lalu temannya yang menyampaikan langsung kepada saya. Dia percaya diri. Selanjutnya
sependek pengetahuan saya, Rihot ini kalau di lingkungan teman bermain, dia itu termasuk yang kompak, nyambung kalau berbicara, kalau berkomunikasi. Tapi mungkin kalau dalam pembelajaran sehari-hari, mungkin karena ada bahasa yang sulit dipahami atau sulit dicerna, bahasa-bahasa baru yang baru dia dengar. Ada juga mungkin faktor dari keluarga, dari latar belakangnya. Kalau mungkin di dalam keluarganya juga masih menggunakan bahasa yang lebih santai atau bahasa daerah Batak. Jadi kalau di dalam kelas itu kan lebih ke bahasa-bahasa baku bahasa Indonesia. Kemudian juga kan ada bahasa-bahasa baru yang baru didengarnya. Jadi mungkin lebih sulit di bagian situ. Kalau di kelas dalam sehari-hari, apakah dia kayak seperti makan, menulis, atau merekam barang-barangnya, bisakah dia mandiri? Semua siswa di kelas kami termasuk Rihot itu melakukannya secara mandiri untuk bagian-bagian yang termasuk tugas pribadinya. Tanya satu lagi ya, Bu, ya. Apakah si Rihot ini membutuhkan bantuan khusus saat melakukan aktivitasnya di kelas? Contohnya aktivitas seperti apa? Apa lagi tuh? Kalau aktivitas di dalam pembelajaran mungkin dia agak lambat aja. Contoh yang lain udah selesai, dia belum selesai. Nah kalau aktivitas pembelajaran seperti itu sehari-hari saya akan minta siswa yang lebih cepat selesai untuk membantu dia sehingga dia dapat menyelesaikan tugasnya. Oh, berarti kalau masalah kesehatan nggak butuh ya, Bu, ya? Kayak misalnya harus dibawa ke dokter, masalah gangguan ini pendengaran. Kalau secara fisik saya pikir Rihot ini termasuk normal. Normal ya? Iya kalau secara fisik. Terima kasih. Tadi namanya siapa? Bentar. Ruat ini berapa bersaudara kalian? Tiga. Di rumah ngapain aja? Misalnya. Banyak ya kegiatanmu. Tadi belajar di sekolah, belajar apa aja? Tadi belajar apa aja dari pagi sampai sekarang? Kalau di sekolah, di kelas ada temannya nggak? Teman kompak. Kenapa nih? Kalau biasanya kalau istirahat sering main sama dia. Sama yang lain? Sama yang lain nggak? Apa? Tas ya. Oke, Bu.